Lembaga LSI DNICA merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan tren elektabilitas 3 bakal calon presiden 2024. Survei tersebut dilakukan pada 3 hingga 15 Juli 2023 dengan 1.200 responden. Dalam survei tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki elektabilitas paling tinggi yakni 38,2%. Kemudian di posisi kedua diduduki Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan perolehan tren elektabilitas 35,3%. Sedangkan Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan perolehan 18,4%. Hasil elektabilitas itu diungkap oleh peneliti LSI DNICA Ardian Sopa dalam konferensi pers Senin 14 Agustus 2023. Ardian mengatakan bahwa dalam survei itu sebanyak 8,1% responden memilih tidak menjawab. Sementara dari hasil pemantauan sejak Januari 2023, elektabilitas Prabowo terpantau makin menanjak tinggi. Pada Januari 2023, Prabowo meraih elektabilitas sebesar 25,4% dan mengalami kenaikan di bulan Mei dengan hasil 33,9%. Elektabilitas Prabowo kembali meroket pada hasil survei periode Juni 2023 dengan perolehan 34,3% dan Juli 38,2%. Sementara tren elektabilitas Ganjar Pranowo cenderung naik turun jika dilihat dari hasil survei sejak Januari 2023. Pada Januari, Ganjar mendapat 37,8%, kemudian turun di bulan Mei dengan 31,9%. Lalu kembali naik pada Juni 32,7% dan makin meninggi di Juli dengan perolehan 35,3%. Sedangkan tren elektabilitas Anies Baswedan terpantau stagnan bahkan cenderung menurun. Anies meraih 22,1% pada Januari, kemudian menurun di Mei dengan perolehan 20,8%. Namun pada bulan Juni elektabilitas Anies naik menjadi 22,1% dan kembali turun di bulan Juli dengan perolehan 18,4%. Kita melakukan tracking dari bulan Januari, ini tidak berurutan Januari-Februari, tapi kita ada 4 kali survei yang kita tampilkan di sini. Januari 2023, kemudian Mei 2023, Juni 2023, dan Juli 2023. Ini memang secara tren elektabilitas 3 capres ini, Pak Prabowo ini kalau dilihat dari angkanya 25,4, 33,9, 34,3, 38,2, ini elektabilitas terlihat menanjak. Kemudian Pak Ganjar Januari 2023 menyentuh angka 37,8%. Mei 2023 menjadi 31,9%. Juni ini juga ada kenaikan, dari Januari ke Mei ada penurunan, kemudian Juni sudah mulai rebound menjadi 32,7%, dan di Juli itu juga ada kenaikan 35,3%. Tetapi jika kita lihat dari angka Januari 2023 sebesar 37,8%, perolehan sekarang di Juli 2023 ini belum bisa melampaui perolehan dia di sebelumnya di angka 37,8. Sehingga kalau dilihat dari tren elektabilitas, Pak Ganjar itu masih turun naik. Kemudian Pak Anies ini juga kita lihat 22,1, kemudian 20,8, 22,1, kemudian 18,4. Jadi cenderung stagnan, bahkan kalau misalnya kita lihat dari Januari 2023 ini terlihat cenderung turun ya, 22,1 di Januari, sekarang Juli 18,4%. 18,4%. Ini adalah data tracking survei yang kita lakukan. Karena seringkali orang berbicara ketika kita melihat potret itu biasanya hanya per sekali kita survei tadi di bulan Juli, kita juga ingin tahu bagaimana sebenarnya tren perolehan suara masing-masing kandidat ini. Ini adalah tren dari kandidat yang ada. Pak Prabowo terlihat menanjak, kemudian Pak Ganjar turun naik, kemudian Pak Anies stagnan bahkan cenderung untuk turun. Kemudian ini bagian kedua, simulasi Cawapres. Jadi simulasi Cawapres ini nanti akan... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Thank you.